Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Oke, di semester ini kita kembali melaksanakan pembelajaran daring. Semoga kalian tetap semangat ya, jangan bosan-bosan untuk mendengarkan materi yang saya sampaikan melalui video. Untuk pertemuan ini, saya hanya akan membahas tentang materi yang akan kita pelajari di semester ganjil ini. Untuk lebih jelasnya, kita langsung simak video ini ya. Sebelumnya kalian harus tahu apa sih pengertian seni budaya itu? Seni budaya adalah segala hal yang diciptakan oleh manusia berkaitan dengan cara hidup dan berkembang secara bersama-sama pada suatu kelompok yang mempunyai unsur keindahan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Itu pengertian seni budaya. Jadi, sebelum saya membahas tentang materi yang akan kita pelajari di semester ini, kalian harus tahu apa yang akan kita pelajari, mata pelajaran apa yang akan kita pelajari, dan pengertian dari seni budaya itu apa. Sekarang kalian sudah tahu tentang pengertian seni budaya. Selanjutnya saya akan mengenalkan materi-materi yang akan kita bahas. Oke, untuk materi yang akan kita bahas semester ini, satu semester ke depan, semester ganjil, itu ada 4 ruang lingkup pembelajaran. Yang pertama itu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Untuk seni rupa, itu ada 2 bab. Yang pertama, penerapan ragam hias pada benda keras. Yang kedua, itu menggambar ilustrasi. Sedangkan seni musik juga ada 2. Yang pertama, gaya bernyanyi lagu daerah. Dan yang kedua, bermain ensemble musik tradisional. Untuk bab seni tari juga ada 2. Yang pertama, keunikan gerak tari tradisional. Yang kedua, iringan tari tradisional. Dan untuk seni teater juga ada 2. Yang pertama, teknik dasar pantomim, dan yang kedua, menyusun naskah pantomim. Itu ruang lingkup pembelajaran yang akan kita pelajari. Untuk KD dan KI-nya, untuk setiap bab itu ada sendiri. Untuk lebih jelasnya, biar kalian tahu, kita simak selanjutnya. Di bab 1 tentang penerapan ragam hias pada benda keras. Ini ada 2 KD. KD 3.1 memahami konsep dan prosedur menggambar model pada berbagai bahan dan beragam teknik. KD 4.2 menggambar model pada berbagai bahan dan beragam teknik. Nah, indikator yang harus kalian capai dalam bab ini itu yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian gambar model. Yang kedua, kalian mengidentifikasi setiap jenis objek gambar model, jadi bisa mengidentifikasi. Yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi karakter objek gambar model. Dan yang keempat, kalian bisa menggambarkan model sesuai karakter objek gambar. Itu untuk bab 1. Di bab 2, itu tentang menggambar ilustrasi juga ada 2 KD yang harus dipelajari. KD 3.2 itu memahami konsep dan prosedur menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. KD 4.2 menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Nah,
Di bab 2 ini, indikator yang harus kalian capai itu yang pertama, menjelaskan pengertian gambar ilustrasi. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi jenis objek gambar ilustrasi. Yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi karakter objek gambar ilustrasi. Dan yang keempat, kalian bisa menggambar model sesuai karakter objek ilustrasi. Di bab 3 juga ada 2 KD. KD 3.3 memahami teknik dan gaya lagu daerah sesuai unisono atau perseorangan. KD 4.3 menyanyikan lagu daerah secara unisono atau perseorangan. Indikator yang harus kalian lalui di bab 3 ini, itu yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi keunikan lagu daerah Indonesia. Kalian bisa membandingkan keunikan lagu daerah Indonesia. Kalian bisa mengidentifikasi fungsi musik tradisi atau daerah Indonesia. Kalian bisa membandingkan fungsi musik tradisi dan fungsi musik masa kini. Kalian dapat melakukan teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi, dan kalian bisa bernyanyi lagu daerah secara unisono. Untuk bab 4 juga ada 2 KD. KD 3.4 memahami teknik dan gaya bermain musik ansambel tradisional. KD 4.4 memainkan ansambel musik tradisional. Untuk indikator yang harus kalian capai di bab 4 ini, yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi teknik bermain musik tradisional. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi gaya bermain musik tradisional. Yang ketiga, kalian dapat mempraktekkan musik tradisional daerah setempat. Dan yang keempat, kalian bisa mengkomunikasikan teknik dan gaya bermain musik tradisional. Nah, di bab 5 ini juga ada 2, yang KD 3.5 itu memahami keunikan gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari. KD 4.5, kalian harus merangkai gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari. Ada 4 indikator yang harus kalian capai. Yang pertama, mendeskripsikan keunikan gerak tari tradisional. Yang kedua, mengidentifikasikan keunikan gerak tari tradisional. Yang ketiga, memberi contoh keunikan ragam gerak tari tradisional daerah setempat. Dan yang kelima, melakukan gerak tari tradisional sesuai dengan keunikannya. Yang di bab 6 juga ada 2 KD. Yang pertama, KD 3.6 itu memahami cara menerapkan pola lantai, unsur pendukung, dan iringan gerak tari gaya tradisional pada karya tari kreasi. KD 4.6 itu memperagakan gerak tari kreasi gaya tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Untuk indikator yang harus kalian capai, itu yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi unsur pendukung tari tradisional. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi karakteristik musik iringan tari tradisional. Yang ketiga, kalian bisa membedakan musik iringan tari daerah setempat dengan daerah lain. Yang keempat, kalian bisa membedakan fungsi musik iringan pada pertunjukan tari.
Dan yang kelima, kalian bisa membedakan ketukan pada musik. Oke, di bab 7 itu juga ada 2 KD, KD 3.7 memahami penerapan teknik olah tubuh, olah suara, dan olah rasa yang mengacu pada sumber budaya tradisional. KD 4.7 menerapkan teknik olah tubuh, olah suara, dan olah rasa yang mengacu pada sumber budaya tradisional. 4 indikator yang harus kalian capai. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai teknik dasar pantomim. Yang kedua, mendeskripsikan teknik dasar pantomim. Yang ketiga, kalian bisa melakukan latihan teknik dasar pantomim. Dan yang keempat, kalian bisa mengkomunikasikan pantomim dalam sebuah pertunjukan. Oke, di bab terakhir, di bab 8 juga ada 2 KD, yang KD 3.8 itu memahami teknik membuat naskah drama dari sumber budaya daerah. KD 4.8 membuat naskah drama secara sederhana dari sumber budaya tradisional. Ada 5 indikator yang harus kalian capai. Indikator pertama, kalian bisa mengidentifikasi keunikan dan ciri khas pantomim. Indikator kedua, kalian bisa mengidentifikasi sumber cerita pantomim. Yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk imaji dalam pantomim. Yang keempat, kalian bisa membuat alur cerita pantomim. Dan yang kelima, kalian bisa mengkomunikasikan adegan-adegan pantomim. Oke, itu tadi sedikit penjabaran tentang materi yang akan kita bahas satu semester ini ya, satu semester ganjil ini. Untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, saya akan menjelaskan materi tentang menggambar model di bab 1. Sebelum kalian menonton video di materi awal tadi, jangan lupa untuk menulis dan mencatat materi yang akan ditampilkan. Jadi kalian siapkan alat tulis, buku, dan pulpen untuk kalian mencatat materi yang saya sampaikan di setiap pertemuan. Tetap semangat meskipun kita masih dalam kondisi pandemi, meskipun kalian masih menjalankan pembelajaran secara daring. Semoga kita segera bisa tatap muka secara langsung dan melaksanakan pembelajaran di kelas seperti sebelumnya. Itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.